Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Nggak nyangka sekarang sudah 2 juta subscriber. 2 juta subscriber, luar biasa. Saya mengucapkan selamat kepada Cokro TV. Alhamdulillah. Sekarang kita udah 2 juta orang loh yang subscribe. Semoga Cokro terus menyajikan konten-konten yang mencerahkan Dan juga menjadi kanal alternatif bagi pendidikan politik. Dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat buat Anda semua. Pokoknya salam Pancasila dan salam Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih untuk semua yang mendengarkan. Terima kasih untuk semua yang menonton. Terima kasih. Maju terus Cokro TV. Top. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Anies Baswedan mengakui dia bersama kawan-kawannya di pemerintahan membungkam kritik yang mereka terima. Ucapan ini ia lontarkan dalam acara podcast bersama Imam Priyono dan Henry Satrio seperti disiarkan di YouTube channel R66 Newlytics. Dalam obrolan itu, Anies sebenarnya berusaha membangun kesan bahwa kritik buat dia adalah hal yang normal. Menurutnya dalam berpolitik, pasti ada pihak yang tidak sependapat. Dia mengaku tidak panik ketika hal itu terjadi. Kalau ada kritik katanya, itu adalah hal normal yang tidak perlu dieliminasi. Justru kalau ada kritik harus dijawab satu persatu. Anies lalu menceritakan pengalamannya ketika menjabat Gubernur DKI Jakarta. Namun kemudian, dia mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Kata dia begini nih, nah kita kadang-kadang kalau di pemerintahan, matiin tuh kritiknya tuh. Tolong dong ditelepon, jangan kritik lagi nih. Coba Anda perhatikan kalimatnya. Dia menggunakan kata kita di pemerintahan. Artinya, dia bicara tentang dirinya dan orang-orang lain yang menjadi bagian dari pemerintahan. Jadi jelas yang dia maksud adalah dia di pemerintahan DKI kadang berusaha mematikan kritik dengan cara menelpon si pengkritik dan meminta si pengkritik untuk tidak melanjutkan kritiknya. Menarik kan? Namun pernyataan ini menjadi bola liar. Masalahnya banyak pihak membaca bahwa yang menjadi sasaran tembak Anies adalah pemerintahan Jokowi. Jadi seolah yang dianggap tidak tahan kritik adalah pemerintahan Jokowi. Respons terhadap isu Jokowi ini datang dari berbagai penjuru. Salah satunya dari Ketua DPP Partai Golkar, Aceh Hasan Syadzili. Dia minta Anies agar tidak asal bicara. Menurutnya Indonesia menjunjung tinggi semangat demokrasi. Politikus PDIP Masinton Pasaribu juga membantah pemerintah Indonesia terkadang mematikan kritik. Menurutnya, Presiden Jokowi dan pemerintahan saat ini justru sangat terbuka terhadap kritik. Ketua DPP PKB Daniel Johan juga menyatakan Presiden terbuka terhadap kritik. Ketua DPP PPP Ahmad Baidowi menyebut selama ini Jokowi selalu santai menghadapi kritik. Dia bahkan meminta Anies menjelaskan di bagian mana pemerintah anti kritik. Dia meminta Anies agar tidak playing victim. Yang berkomentar sebaliknya adalah Ketua DPP PKS Mardani Alisera. Dia ngotot menyatakan Anies punya dasar saat mengatakan pemerintah mematikan kritik. Dia bahkan membawa-bawa KUHP baru yang dianggap sebagai bagian dari alat membungkam kritik masyarakat tersebut. Kasus ini menarik karena sebenarnya kalimat Anies tidak diarahkan kepada pemerintahan Jokowi. Dia jelas menggunakan kata kita di pemerintahan. Tapi apakah saya yang terlalu naif? Maksud saya apakah tidak mungkin sebenarnya Anies kepleset lidah? Slip of the tongue. Iya, sebenarnya bisa juga sih. Tapi memang agak memalukan kalau orang sekaliber Anies menggunakan diksi yang salah. Dia kan selama ini justru terkenal karena kecakapannya menata kata-kata. Jadi kalau sekarang dia melakukan kesalahan kata seelementer itu jelas memalukan. Atau mungkin karma. Tapi kalau sekarang saya ubah sikap saya dengan memaklumi kesalahan itu dan menganggap bahwa yang dimaksud dengan kita di pemerintahan adalah pemerintahan Jokowi, maka ada beberapa komentar dari saya. Kalau itu serangan dia, saya setuju dengan komentar para wakil partai yang sudah saya kutip tadi. Kalau Anies menuduh pemerintahan Jokowi anti kritik, dia seharusnya bisa menunjukkan contoh. Presiden Jokowi adalah seorang kepala pemerintahan yang cuek dengan maki-makian, cacian,
cercaan, apalagi pada sekedar kritik. Contoh paling gampang adalah bagaimana dia membiarkan media massa membuat beragam karikatur dengan cara-cara yang jelas-jelas mempermalukan dia. Kasus yang terkenal adalah ketika majalah Tempo membuat cover yang menampilkan dirinya sebagai Pinocchio si pembohong. Dia diam saja. Ketika BEM UI menyebut Jokowi sebagai King of Lip Service, dia tidak nampak marah. Dia, istrinya, putra-putranya dihina macam-macam dan tak sekalipun Jokowi menghajar, misalnya dengan menggunakan Undang-Undang ITE. Dan pemerintah justru berusaha agar Undang-Undang ITE yang mengandung banyak pasal karet yang bisa digunakan untuk membungkam kebebasan berekspresi direvisi dan digunakan hanya dalam kondisi-kondisi yang mendesak untuk kepentingan publik. Bahkan dalam revisi KUHP, pemerintah mengubah redaksi pasal yang mengancam kebebasan berekspresi sehingga tidak bisa dimanfaatkan secara semena-mena untuk mematikan kritik. Jadi, di mana letak anti kritik yang dimaksud Anies? Satu hal lagi yang ingin saya komentari adalah image yang ingin dibangun Anies dalam wawancara itu. Anies jelas membangun kesan bahwa pemerintahannya selalu tanggap terhadap kritik. Dia menggambarkan bahwa kalau pemerintah merespons kritik yang datang dari luar dan itu dilakukan secara terus-menerus secara terbuka, yang akan menarik manfaat adalah publik. Dalam istilah Anies, komunikasi saling jawab antara pemerintah dan pengkritik adalah sebuah public education yang baik bagi masyarakat. Karena itu katanya dia tidak anti kritik. Sayangnya menurut saya Anies kembali ke kebiasaan lamanya, berbohong. Ada banyak sekali pertanyaan yang tak terjawab oleh Anies selama ini. Salah satunya soal Formula E. Anies tak pernah menyampaikan secara terbuka kepada publik penjelasan tentang untung rugi penyelenggaraan acara itu atau tentang misalnya komitmen fee atau tentang pembiayaannya. PSI sampai harus berusaha mengajukan interpelasi agar Anies bisa memberikan penjelasan secara terbuka dan gagal. Begitu juga soal rumah DP 0%, soal OKOC, dan banyak lainnya. Apakah pernah terjadi komunikasi antara pemerintah dan rakyat mengenai masalah-masalah itu? Sama sekali tidak ada. Jadi kembali ke soal keterbukaan ini, dia berbohong. Dan terakhir, memang ada satu pertanyaan yang mengganjal saya. Kalau memang begitu banyaknya masalah dengan Anies, kenapa ada banyak media besar yang mendiamkannya? Tidak membesarkannya. Dalam hal ini, saya curiga apa yang dikatakan Anies memang sebenarnya dilakukan olehnya. Saya mendengar informasi bahwa pemerintahan Anies memang rajin mengucurkan dana ke media. Tujuannya cuma satu, membuat media bungkam tentang keburukan Anies. Informasi semacam ini memang sulit dibuktikan karena semua pihak yang terlibat memilih tutup mulut. Tapi kalau ini benar, maka apa yang dikatakan Anies mungkin sekali memang terjadi. Jadi kalau ada berita buruk tentang Anies di sebuah media, sangat mungkin tim Anies akan menelpon dan meminta agar berita itu diturunkan. Imbalannya ya cuan. Pembicaraan mengenai Anies memang tidak ada habisnya. Hanya saja saat kita memahami kata-katanya, akal sehat kita harus terus digunakan. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, negara ini akan selamat.